Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara penginterian BPJS Kesehatan di sistem keuangan desa yang berbasis aplikasi Siskudes. Mana banyak teman-teman yang minta dibuatkan tutorialnya untuk cara penyebutan BPJS Kesehatan. Perlu diketahui sebelumnya BPJS Kesehatan itu dibayarkan melalui siltap kepala desa dan perangkat desa. Tidak bisa mengambil dari anggaran yang lain, tapi mengambil dari memotong atau membayar dari penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar 1%. Langsung saja kita praktekkan. Misalnya pagu alokasi dana desa pertahapan misalnya biasanya menerima Rp117.880.500. Tapi karena ada pembayaran BPJS Kesehatan yang telah dibayarkan secara langsung dan mengambil dari pagu alokasi dana desa, maka pagu alokasi dana desa yang akan ditransfer ke rekening kas desa akan berkurang dengan kekurangan jumlah BPJS Kesehatan. Hingga jumlahnya 117.497.840. Langsung kita praktekkan ke aplikasi Siskudesnya. Misalnya coba cek kita dulu di pembukuan. Nah, di sini 117.880.500 sama halnya dengan BPJS murni atau aslinya 117.880.500. Tapi yang ditransfer bukan yang ini, tapi yang di bawah karena ada pembayaran BPJS yang harus dibayarkan. Langsung saja kita ke data entry, penatausahaan penerimaan desa, penerimaan bank, dan di sini misalnya kita ditransfer pada tanggal 27 bulan 11 2020. Penerimaan uraiannya alokasi dana desa ADD 4 misalnya. Nah, di sini ditambahkan ke sumber dananya alokasi dana desa sebesar jumlah yang tadi. Nah, dikurangi BPJS sesuai transfer yang uang yang ditransfer ke rekening kas desa. Maka di sini di pembukuan akan ada sisa. Akan ada sisa 382.660 sebesar jumlah BPJS Kesehatan. Sebesar jumlah ini 382.660. Di sini sama jumlahnya. Sisa kurang lebihnya ada. Terus kita coba langsung ke penarikan. Di RPD misalnya kita mau merencanakan menarik 115 juta sebelum dipotong BPJS, sebelum ada pembayaran BPJS Kesehatan. Tapi karena ada BPJS Kesehatan, maka akan dikurangi jumlah BPJS yang tadi. Jumlah BPJS yang dibayarkan, misalnya yang dibayarkan kepala desa ataupun perangkat desa. Siltap kepala desa misalnya, biasanya menerima 6 juta. Karena 1% yang harus dibayarkan ke BPJS Kesehatan, maka BPJS Kesehatannya itu sebesar 60 ribu. Sehingga di belanja nanti kepala desa itu tidak menerima utuh 6 juta. Regulasinya kan gini, logikanya gini, kepala desa kan sudah dibayar BPJS Kesehatannya. Namun kalau di siltapnya masih tetap menerima 6 juta, maka itu kepala desa logikanya kan tidak membayar.
Tapi sebelumnya di Paku kan sudah dibayarkan, sehingga di penerimaan silta kepala desa itu juga dikurangi jumlah BPJS kesehatannya, sehingga tidak menerima utuh 6 juta. Kalau menerima utuh 6 juta berarti kepala desa tidak bayar. Maka 6 juta itu dikurangi 1%-nya 60.000, sehingga kepala desa itu menerima 5.900.000. Sama halnya perangkat desa. Perangkat desa di sini hmm, jumlah BPJS dikurangi kepala desa, sehingga jumlahnya berbeda. Nah, jadi untuk penarikan uang di rekening kas desa itu dikurangi BPJS. Kita langsung saja ke data entry, mutasi kas, pengambilan. Di pengambilan penarikan EDI tahap 4. Di penarikan EDI tahap 4 itu ditarik setelah dikurangi BPJS kesehatan. Jadi yang rencananya 115 karena ada pembayaran BPJS maka menjadi 114. Nah, setelah itu, setelah pengambilan, maka kita buatkan SPP, definitif. Ini sudah isi. Nah, ini kepala desa. Nah, SPP definitifnya penghasilan tetap kepala desa untuk pembayaran bulan Oktober dan Desember. Berapa? Setelah biasanya menerima 6 juta dikurangi dari 1% 60.000 sehingga menjadi 5.904.000. Nah, di sini penerimaannya sebesar jumlah pemotongan BPJS. Sama halnya di perangkat desa. Tanggal 8 penghasilan per ini biasanya kan 50.100.000. Tapi karena dibayarkan BPJS biasanya kan ini 50.100.000. Terus dibayarkan BPJS 322.660, maka di SPP jumlahnya yang telah dikurangi. Langsung kita cairkan. Coba kita cek di pembukuannya. Terus perdana ADD. Nah, di sini kan masih ada sisa 382 untuk transfer dan di belanja ada sisa juga. Untuk penghasilan tetap masih ada sisa 60.000 sebesar tadi pembayaran BPJS. Terus di perangkat desa juga ada sisa sebesar BPJS 322. Ini kan kita sudah bayar, berarti kan kita harus nol. Bagaimana caranya menolkan kurang lebih di sini sisa yang telah dibayarkan ke BPJS? Maka kita harus memakai jurnal penyesuaian. Kita langsung masuk ke data entry, pembukuan penyesuaian, jurnal penyesuaian. Kita tambah tanggal pertama kita menyesuaikan pagu yang tidak sesuai dengan aslinya atau setelah dipotong pembayaran BPJS.
Pagunya menerima di tanggal 11 ke tanggal 27 menyesuaikan dan 11 2020. Terus nomor 2 GP ini jurnal penyesuaian. Kode desa jurnal penyesuaian Pagu ADD 4. Simpan, ubah, ditambah. Di sini kita pilih alokasi dana desa karena kita menyesuaikan pagu. Kita isi di kredit. Jumlahnya sesuai pembayaran BPJS keseluruhan. Kita copy di sini. Simpan, ubah, tambah lagi. Kita ke akun neraca. Kita cari paling bawah ekuitas. Kalau tadi di kredit, maka di ekuitasnya ditaruh di kita posting. Kita cek pembukuannya. Alokasi dana desa apakah nol? Nah, nol. Di sini sudah nol. Di pendapatan transfer Pagu ADD sudah nol, tidak ada sisa. Sekarang pindah ke belanjanya. Di kepala desa masih ada sisa 60.000 dan di perangkat masih ada 322 sebesar jumlah pembayaran BPJS. Kita ke jurnal penyesuaian lagi. Dan penyesuaian jurnal penyesuaian. Ditambah kita belanja di tanggal 8 bulan 11 misalnya. Nomor tadi kan nomor 2, sekarang nomor 3. GP, jurnal penyesuaian, kode desa. Layan. BPJS Kesehatan Kades desa. Simpan, ubah, dan ditambah. Karena yang membayar untuk BPJS itu ada 2, kepala desa dan perangkat, maka kita di belanjanya pertama kita ke siltab kepala desa dulu, penghasilan tetap kepala desa. Nah, tadi kalau pagunya ditaruh kredit, sekarang belanjanya dibalik, ditaruh di debit. Kepala desa tadi jumlahnya 1%-nya 60.000. Simpan. Ubah, tambah lagi. Dan sekarang ke penghasilan tetap perangkat desa. Nah, penghasilan tetap perangkat desa untuk pembayaran BPJS keseluruhannya itu 322.660. Tergantung desa masing-masing. Dua, kita ubah, ditambah lagi ke akun neraca. Di sini kita pilih ekuitas. Nah, tadi kalau di sebelumnya ekuitas sal itu ada di debit, sekarang dibalik di kredit. Kita posting. Betul. Keluar cek hasilnya. Apakah ada perubahan atau masih tetap? Alhamdulillah sudah nol. Jadi proses jurnal penyesuaian sudah sukses. Bisa saja cara pakai jurnal penyesuaian untuk BPJS Kesehatan. Cukup sampai di sini saja.
tutorial ini semoga bermanfaat untuk teman-teman desa yang berjuang demi kemajuan desa. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang sempurna karena saya pribadi hanya manusia biasa yang sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.